Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Widiastuti selaku dosen pembimbing 1 dan juga Ibu Widya Rahmatullah sebagai dosen pembimbing 2 yang telah membantu dalam penyusunan proposal karya tulis ilmiah dengan judul Daya Repelan Berbagai Formulasi Lotion Minyak Atsiri Sereh Wangi Terhadap Nyamuk Aedes aegypti Narrative Review. Disusun oleh Fajriana Aditya Rahmawati, Program Studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Pada proposal karya tulis ilmiah ini terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang masalah. Nyamuk merupakan vektor atau penular utama dari penyakit arbovirus, serta penyakit-penyakit nematoda atau filariasis, rickettsia, dan protozoa atau malaria, yang di seluruh dunia terdapat lebih dari 2.500 spesies nyamuk, meskipun sebagian besar dari spesies nyamuk ini tidak berasosiasi dengan penyakit virus atau arbovirus dan penyakit-penyakit lainnya. Jenis-jenis nyamuk yang dapat menjadi vektor utama biasanya adalah Aedes sp, Curex sp, Anopheles sp, dan Mansonia sp. Rumusan masalah yang pertama, formulasi lotion mana yang memiliki daya repelan paling besar? Yang kedua, bagaimana sifat fisik dari formulasi lotion anti nyamuk berbahan aktif minyak sereh wangi? Yang ketiga, bagaimanakah efektivitas dari formulasi lotion anti nyamuk berbahan aktif minyak sereh wangi? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui formula lotion yang memiliki daya repelan paling besar. Yang kedua, mengetahui sifat fisik dari formulasi lotion anti nyamuk berbahan aktif minyak sereh wangi. Yang terakhir, mengetahui efektivitas dari formulasi lotion anti nyamuk berbahan aktif minyak sereh wangi. Manfaat penelitian, yang pertama bagi ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan penelitian tentang minyak atsiri sereh wangi yang dapat digunakan sebagai lotion anti nyamuk. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan minyak atsiri sereh wangi yang dapat digunakan sebagai lotion anti nyamuk. Yang ketiga, bagi peneliti lain, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terkait dengan pengembangan minyak atsiri sereh wangi yang dapat digunakan sebagai lotion anti nyamuk. Yang terakhir, bagi industri, sebagai inovasi produk lotion anti nyamuk untuk digunakan di pasaran yang terbuat dari bahan alami. Bab 2 tinjauan pustaka. Morfologi tanaman sereh wangi merupakan tanaman rumput-rumputan tegak dan mempunyai akar serabut yang banyak. Tanaman ini merupakan gabungan dari beberapa bonggol. Dalam bonggol bisa terdiri dari beberapa tunas, bisa terdiri dari 2-6 tunas. Nah, sereh wangi mempunyai daun yang berbentuk memanjang dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 1-2 cm, berwarna hijau muda hingga hijau kebiru-biruan. Dan bila diremas tercium aroma tajam khas sereh wangi. Batangnya berwarna hijau dan merah keunguan. Klasifikasi tanaman sereh wangi, Regnum plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, bangsa Cyperales, suku Poaceae, genusnya Cymbopogon, dan spesiesnya Cymbopogon nardus L. Kandungan kimia dari minyak sereh ini mengandung 3 komponen utama, yaitu citronellal, citronellol, dan geraniol. Taksonomi nyamuk Aedes aegypti. Filum Arthropoda, kelas Hexapoda, ordo Diptera, subordo Nematocera, famili Sulicidea, subfamili Sulicinae, tribus Sulicini, genus Aedes, spesiesnya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Lotion adalah sediaan cair berupa suspensi atau dispersi digunakan sebagai obat luar. Nah, lotion dan krim memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari segi viskositas, di mana krim memiliki viskositas yang tinggi dan tidak mudah dituang, sedangkan lotion dapat mudah dituang. Jadi dengan kata lain, lotion adalah bentuk emulsi yang cair. Nah, untuk bahan-bahan pembentuk lotion ini ada barrier agent atau pelindung, ada emollient atau pelembut, humectant pelembab, emulsifier atau zat pembentuk emulsi, kemudian ada buffer atau larutan datar, dan kemudian ada pengental dan pembentuk film. Untuk evaluasi sediaan lotion ini ada 3. Yang pertama uji organoleptik, kemudian ada uji iritasi sediaan lotion, dan yang terakhir uji daya proteksi.
Kerangka teori pengendalian DBD ini ada 3 secara kimia sintesis, fisik, mekanik, yaitu yang merusak lingkungan, tidak aman, biayanya juga relatif besar, yang biologis juga ramah lingkungan, dan biaya relatif terjangkau. Sedangkan kimia nabati ini bisa menggunakan tanaman serai wangi, kemudian diambil minyak asirinya, dan terdapat manfaat sebagai repelen terhadap nyamuk Aedes aegypti. Bab 3, metodologi penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Metode yang digunakan yaitu menggunakan naratif literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber yang didapat dari berbagai jurnal penelitian. Jurnal atau literatur ini didapat secara online melalui situs web Google Scholar. Untuk strategi pencarian literaturnya menggunakan database elektronik Google Scholar dengan ketentuan minimal 10 tahun terakhir dan menggunakan subjek judul dengan kata kunci repellent, Aedes aegypti, dan minyak asiri serai wangi. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusinya yang pertama ada populasi, inklusinya tanaman serai wangi, eksklusinya selain tanaman serai wangi. Interventionnya inklusi faktor repellent lotion minyak asiri serai wangi terhadap nyamuk Aedes aegypti. Eksklusinya selain sediaan lotion minyak asiri serai wangi. Kontrolnya inklusi, kontrol negatif dan kontrol positif. Kemudian hasilnya inklusi formula lotion yang memiliki daya repellent paling besar serta sifat fisik yang paling baik. Untuk studi desainnya, inklusi menggunakan semua tipe desain penelitian dengan tema yang diambil penulis dan menggunakan original artikel. Kemudian tahunnya jurnal 10 tahun terakhir rentang 2011 sampai 2021. Eksklusinya tidak ada rentang tertentu, language-nya menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris untuk inklusi, dan eksklusinya selain Indonesia dan Inggris. Untuk seleksi studi, pencarian melalui database Google Scholar, kemudian diseleksi sesuai topik penelitian, terdapat 8 jurnal, kemudian yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi ada 6, dan jurnal dengan topik yang sama, tapi menggunakan kombinasi tanaman itu ada 6 jurnal. Nah, untuk jadwal penelitiannya, studi pustaka dari bulan November 2020, pengumpulan artikel dan jurnal November sampai Desember 2020, seleksi studi Desember 2020, pembuatan proposal November 2020 sampai Januari 2021, analisis hasilnya Februari 2021 sampai Maret 2021, kemudian pembuatan laporannya pada bulan Maret 2021. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.